Kembali bertemu dengan saya, Sony Alpha. Kali ini saya akan melanjutkan bahasan terkait dua komponen atau dua operator yang lainnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas terkait tentang arithmetic operator dan logical operator atau boolean operator. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait tentang comparison dan compound operator. Kedua parameter ini atau kedua operator ini itu tidak kalah penting karena banyak sekali teman-teman akan temui ketika nanti tentunya teman-teman membangun suatu firmware atau suatu pemrograman gitu ya. Baik, seperti sebelumnya gitu ya, bahwa pada pertemuan kali ini kita sekali lagi akan fokus membahas terkait tentang comparison dan compound operator ini. Dimana kemarin kita sudah mempelajari ya bahwa simbol-simbol tertentu yang ada di dalam bahasa pemrograman itu memiliki fungsinya masing-masing, atau ini yang akan melambangkan dari operator tertentu, sehingga sekali lagi kita tidak boleh tertukar dalam penggunaan eh, simbol-simbol tersebut. Langsung saja, ini ada beberapa comparison operator di mana berikut adalah simbol-simbol yang akan rekan-rekan temui gitu ya. Jadinya kalau rekan-rekan perhatikan di paling atas ini ada simbol yang terdiri dari dua sama dengan. Ini kita sebut sebagai equal to atau operator kesetaraan gitu ya, dimana ketika teman-teman ingin mengetahui apakah dua operan itu setara apa tidak, teman-teman harus menggunakan operator equal to ini gitu ya. Jadinya sekali lagi operator equal to ini untuk mengecek apakah dua operan yang teman-teman mau bandingkan itu setara apa tidak. Dan sekali lagi ketika kita membahas terkait tentang comparison operator, maka kesimpulannya atau outputnya ada dua, bisa true atau bisa false. Karena seperti yang teman-teman ketahui dari penamaannya saja sangat jelas ya, comparison operator ini adalah operator yang kita gunakan untuk melakukan komparasi atau membandingkan, di mana ketika rekan-rekan membandingkan sesuatu pasti keluarannya benar atau salah. Contoh kasusnya adalah misalkan, apakah pesawat lebih kecil dibandingkan dengan sepeda motor gitu ya. Ini kan kita membandingkan ukuran dari pesawat dan sepeda motor, maka kesimpulannya hanya dua, benar atau salah. Nah, begitu juga dengan comparison operator ini gitu ya. Ketika nanti rekan-rekan menggunakan salah satu operator-operator ini, maka kesimpulan yang teman-teman dapat atau return atau keluarannya atau hasilnya itu antara true atau false. Dan perlu rekan-rekan perhatikan, true ini biasanya juga dinamakan satu ya, bisa seperti ini. Dan false ini biasanya juga dilambangkan dengan angka 0 gitu ya. Oke, pertama equal operator. Yang kedua, ketika teman-teman ingin membandingkan atau melihat apakah dua operan itu tidak setara atau tidak gitu ya, teman-teman bisa menggunakan operator not equal to yang disimbolkan oleh seru sama dengan seperti ini. Begitu juga dengan operator yang lain seperti greater than atau lebih dari, kita pakainya siku seperti ini ya. Less than kita juga pakai siku ke kiri seperti ini gitu ya. Greater than or equal to, lebih besar dari atau sama dengan gitu ya, kita pakainya siku sama dengan seperti ini ya. Dan saya rasa ini juga masih operator yang common ya di mathematics gitu ya. Ketika teman-teman menggunakannya juga ini operatornya masih mirip gitu ya. Yang penting sekali lagi rekan-rekan jangan sampai tertukar penggunaannya. Contohnya misalkan yang sering terjadi adalah
ketika di bayangan teman-teman, teman-teman ingin membandingkan nilai A dan B, apakah A itu setara dengan B atau tidak gitu ya. Terkadang kita kelupaan, oh ternyata simbolnya itu adalah 2 sama dengan gitu ya. Terus kita buatnya hanya 1 sama dengan gitu ya. Berarti itu kan akan merujuk kepada operator yang lain yang kita bahas di assignment operator kemarin gitu ya, atau operator aritmetik. Kalau kita hanya menggunakan 1 sama dengan, itu yang kita sebut sebagai operator penugasan atau assignment operator, sehingga tujuan kita harusnya membandingkan 2 hal yang setara, jadinya salah gitu ya. Nah, ini pentingnya mengingat penggunaan operatornya. Baik, supaya langsung mungkin kita coba dulu ya untuk comparison operator ini gitu. Ya, ini saya akan masuk ke Wakwi seperti biasa. Nah, di sini misalkan saya akan membuat suatu variabel, misalkan katakan saya membuat variabel A bernilai 20 misalkan ya. B misalkan bernilai 13. C misalkan bernilai 32,1 misalkan seperti ini ya. Dan kita akan coba menggunakan operator-operator tadi. Misalkan pertama kita akan mencoba operator equal to, atau kita ingin tahu apakah nilai A setara nggak dengan nilai B. Secara kasat mata rekan-rekan sudah bisa memperkirakan ya bahwa A ini tidak setara dengan B. Artinya ketika kita ingin menggunakan operator kesetaraan, mengecek kesetaraan, maka harusnya keluarannya adalah false. Mari kita coba. Ini saya perbesarkan sedikit lagi, ya. Misalkan apa ya? Langsung aja ya, serial dot print, gitu. Atau kita tambahkan ya supaya ini hasilnya. Oke. Nah, terus di sini serial.println. Kita ingin menyetarakan A sama dengan B. Nah, apakah A nilainya sama dengan B? Nah, kalau seperti ini, kalau kita running, maka keluarannya adalah false gitu ya, karena ini tidak setara. Coba kita cek. Maka keluarannya adalah 0 atau false ya, seperti yang kita bahas tadi. Berarti benar ya. Nah, ini begitu sederhana sebenarnya cara penggunaan operator ini juga gitu ya. Kita coba bikin lebih rapi ya. Misalkan kita taruh dalam suatu variabel lah, katakan boolean Z lah ya. Nah, tadi supaya kita mudah nanti ya. Nah, seperti ini. Sorry. Z ya. Oke. Ini artinya sama ya. Cuma saya supaya ngubahnya di sini aja gitu ya. Kita cek dulu ya. Hasilnya 0 gitu ya. Bagaimana kalau misalkan B-nya kita ganti jadi 20 ya. Ini harusnya hasilnya ya setara ya gitu ya. Coba kita lihat. Hasilnya juga 1 gitu ya. Jadinya benar ya. Gitu ya, supaya nggak terlalu bingung, saya akan bikin kurung juga di sini. Ya, seperti itu. Terus misalkan kita ingin menguji apakah A tidak setara dengan B. Nah, kebetulan nilainya sekarang kita samakan ya. Ini berarti keluarannya harusnya adalah false gitu ya. Kita lihat. Nah, benar ya. Gitu ya. Oke, seperti itu. Lanjut. Kita coba lagi kurang dari. Kurang dari. Apakah A kurang dari B? Nah, ini kalau kita running, ini karena nilainya sama, otomatis ini juga keluarannya harusnya adalah false gitu ya. Kita lihat saja. Ya, benar ya. Kalau kurang dari sama dengan, nah ini
maka hasilnya akan true ya, karena ini ada sama dengannya. Nah, benar ya, sudah benar. Nah, penggunaan yang ini masih sederhana ya. Terkadang yang sering kita lakukan adalah kita kadang-kadang ingin membuat suatu batas, dimana misalkan kita ingin mengecek ya. Misalkan katakan saja saya membuat suatu parameter baru, gitu ya, atau variabel baru. Ini adalah hasil pembacaan sensor, misalkan ya, katakan 28,32 derajat Celcius yang dibaca oleh sensor. Dan kita ingin mengecek ya, apakah 28 ini berada di range mana, misalkan kayak gitu ya. Misalkan kita ingin membuat range, misalkan kita ingin ngecek ya apakah suhu itu berada di antara 20 sampai 30 gitu ya. Nah, gitu. Caranya ya sebenarnya sangat sederhana ya, gitu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus ngecek ya apakah suhu itu kan kita ingin mengecek apakah dia berada di range 20 sampai 30 misalkan. Suhu ini ya, apakah suhu berada di range ini? Kalau secara kasat mata tentunya benar ya, dia berada di range ini gitu ya. Namun bagaimana sih cara menerjemahkan menjadi program gitu ya? Jadinya caranya sederhana ya gitu ya. Yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus ngecek apakah suhu ini berada di atas batas bawahnya, dan apakah suhu ini berada di bawah batas atasnya gitu ya. Nah, caranya adalah sederhana. Apakah suhu lebih besar dari batas bawah, di mana batas bawah di sini 20 gitu ya. Nah, kita kurung aja ya. Dan nah ini berarti kita memerlukan boolean operator kemarin ya. Dan nah gitu ya. Apakah suhu berada kurang dari berapa? 30 sorry ya. 30 ini. Nah, ini cara membuat batasan tadi gitu ya. Kalau ini benar dan ini benar, maka baru hasilnya benar gitu ya. Tetapi kalau misalkan dia bernilai di sini katakan adalah 38 gitu ya. Nah, berarti benar suhu itu di atas 20, tetapi salah bagian ini ya. Suhu itu tidak di bawah 30, melainkan di atas juga. Sehingga kalau ini benar dan ini salah, maka kesimpulannya akan salah gitu ya. Jadinya sangat benar ya ketika kita membuat range seperti ini gitu ya. Nah, ini kalau kita running tentunya hasilnya bagian Z adalah akan 1. Coba kita lihat ya. Atau true. Ya. Ya, hasilnya adalah 1, benar ya. Bagaimana kita jadiin 38 misalkan, apakah berada di range ini? Tentunya hasilnya salah ya, nggak berada di range ini. Gitu. Coba kita uji, harusnya hasilnya adalah 0 ya. Gitu. Coba kita lihat. Benar ya, hasilnya 0. Kenapa 0? Karena sekali lagi kita cek ya, apakah suhu lebih dari 20? Benar ya, karena suhu 38. Berarti ini kesimpulannya adalah true. Terus kalau yang ini kesimpulannya adalah false, karena memang 38 tidak di bawah 30 ya. Nah, karena kita meng-end-kan true, kita end-kan dengan false gitu ya, maka hasilnya adalah false gitu ya. Maka Z ini memang bernilai false gitu ya. Nah, itu seperti itu ya cara kita menggunakan operator comparison. Sekali lagi yang perlu teman-teman pahami adalah jangan sampai tertukar simbolnya, dan pastikan kalau comparison operator itu memang keluarannya selalu true and false, dimana true kadang-kadang dialiaskan dengan 1 dan false ini juga bisa dialiaskan dengan 0. Seperti itu ya untuk comparison operator. Baik, saya lanjutkan terkait confound operator. Nah, confound operator ini sebenarnya adalah semacam teknik aja ya, dimana teman-teman itu sebenarnya bisa
menyingkat ya penggunaan beberapa operator secara bersamaan gitu ya. Terkadang kita di dalam program itu ingin menulis proses seperti ini nih. Nah, ini saya hapus dulu aja ya. Atau saya jadikan komentar aja ya. Kadang-kadang kita ingin menulis seperti ini nih. Misalkan A, nah, nilai A yang ini kita perbaharui nilainya gitu ya, dengan nilai A ditambah 1 misalkan seperti ini gitu ya. Atau cara berpikirnya misalkan nilai A yang ini gitu ya, nilai A kita ingin jumlahkan dia dengan 1 dan hasil penjumlahannya kita jadikan nilai perbaruan untuk nilai A terakhir gitu ya. Jadinya kita memperbarui nilai A ini ya gitu ya, dengan cara nilai sebelumnya ditambah dengan 1 gitu ya. Ini kalau kita running gitu ya, maka nilai A sekarang bukan 20 lagi ya. Nah, kita cek dulu ya. Supaya ini kita bikin aja di sini ya dulu ya. Nilai sebelumnya gitu. Sebelumnya gitu ya. Terus ini nilai setelahnya. Baik gitu ya. Ini kalau kita running tentunya akan muncul nilai A sebelumnya yaitu A20 dan setelah kita proses jadinya 21. Nah, gini ya. Nah, ini kan sebenarnya apa namanya, agak panjang ya kita menulisnya. Ini juga dengan kemampuan compound operator di mana kita bisa menggabungkan dua operator ini gitu ya. Itu kita bisa gabungkan dengan teknik namanya compound operator ini. Di mana kalau kita ingin menggabungkan yang ini, maka ini sebenarnya kita bisa tulis seperti ini ya rekan-rekan. A plus sama dengan 1. Nah, ini artinya sama. Ini equal ya. Mau gunakan ini atau ini hasilnya sama. Mari kita buktikan. Ini saya akan copy ya. Di bawah aja. Ini saya akan komen dia. Oke? Yang akan saya jalankan ini. Coba kita lihat hasilnya. Hasilnya juga 21 gitu ya. Nah, ini ketika rekan-rekan ingin menjumlahkan variabel tertentu dan teman-teman akan simpan di variabel yang sama ya untuk melakukan pembaruan. Apakah ini bisa untuk hanya nilainya 1 ya? Tidak. Ini kalau teman-teman mau jadikan tambah 10 atau tambah 3 misalkan, ini juga bisa ya. Hasilnya tentunya akan jadi 23 ya. Nah, coba kita lihat. Nah, hasilnya juga 23 ya. Artinya berarti A ditambah 3. Namun ada yang menarik ya ketika kita melakukan pengoperasian dengan penambahan angka 1. Nah, kita juga sebenarnya di compound operator ini kita mengenal compound operator khusus ya untuk penjumlahan atau pengurangan 1. Ini juga kita bisa aliaskan gitu ya menjadi A plus plus seperti ini. Nah, kadang-kadang di program itu ada tulisan yang menuliskan A++ seperti ini. Ini sebenarnya artinya adalah plus sama dengan 1 atau A plus 1. Nah, jadinya ini setara nih. Mau pakai ini atau pakai ini atau pakai ini. Ini setara. Terserah teman-teman mau menggunakan yang mana. Cuma memang ini khusus untuk penjumlahan atau pengurangan 1. Nah, ini misalkan saya running ya. Ini saya copy lagi ya di bawahnya aja. Nah, ini saya akan komen. Nah, ini kalau saya running, maka harusnya jadinya adalah 20 ditambah 1 ya. Kita lihat. Oke, benar. Nah, sekarang bagaimana kalau A minus 1? Nah, teman-teman bisa ubah jadi minus-minus seperti ini. Khusus untuk 1 ya. Nah, harusnya jadinya 19 ya. Oke, terus bagaimana kalau minus 5 misalkan? Kita nggak bisa pakai minus-minus seperti ini. Kita pakainya ya tetap seperti ini ya modelnya. Berarti minus sama dengan 5 gitu ya. Ini kalau kita running maka hasilnya harusnya 15 gitu ya.
Oke, gitu ya. Nah, ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama untuk operator-operator yang lain seperti menggabungkan dengan multiplication atau division dan lain-lain. Ini teman-teman bisa gunakan. Misalkan saya coba yang perkalian saja ya, gitu ya. Misalkan 20 dikali dengan 5, gitu ya. Maka harusnya jadinya 100. Ini kita ganti aja. A bintang 5, bintang sama dengan 5. Ini artinya ya setara dengan A sama dengan A dikali 5 ya. Nah, seperti ini gitu ya. Ini kita running saja. Ini pasti nanti nilainya akan menjadi 100. Iya, benar ya. Nah, seperti itu saja rekan-rekan, saya rasa operator ini juga masih sangat sederhana, tetapi memang mempelajari teknik ini atau operator ini sangat penting karena ini operator-operator ini akan rekan-rekan gunakan terus nanti ke depannya ketika teman-teman ingin melakukan kalkulasi mathematics atau mungkin logical. Mungkin seperti itu saja untuk pertemuan kali ini atau sesi kali ini, sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya. See you.